Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita pertemuan ke-8 pada sesi kedua. Pada sesi ini kita akan belajar meneladani kewirausahaan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu membangun jiwa kewirausahaannya sedini mungkin ya. Sejak mulai umur 6 tahun sampai beliaunya diangkat menjadi Rasul. Dan kemudian berakhir pada saat beliaunya wafat dengan memastikan bahwa umatnya akan selamat dunia dan akhirat. Kita sebagai seorang muslim, ya, kita harus meneladani kewirausahaan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, Nabi itu adalah seorang pengusaha yang sukses. Makanya menjadi seorang pengusaha itu sebenarnya termasuk sunnah Rasul. Ya. Jadi kita selama ini sebagai umat Islam selalu berpikir bahwa menjadi pengusaha itu ya bukan sunnah Rasul. Padahal sebenarnya menjadi seorang pengusaha itu juga termasuk sunnah Rasul. Karena Nabi Muhammad adalah seorang pengusaha yang sukses. Pada umur 18 tahun, Nabi Muhammad itu telah menjadi pengusaha yang kelas global. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu pada saat umur 18 tahun sudah dikenal menjadi seorang pengusaha di Syam, Persia, dan pasar-pasar global pada saat itu. Ya. Dan kita tahu ya kan di dalam sebuah hadis pintu rezeki itu ada 10 pintu. Ya. 9 pintu rezeki adalah dari berwirausaha, 1 pintu dengan menjadi karyawan. Tetapi faktanya, kan, umat Islam sendiri itu selalu cita-citanya adalah menjadi karyawan. Karena cita-citanya menjadi karyawan, ya, kalau cita-cita tidak tercapai, terjadi apa yang terjadi? Menjadi pengangguran. Mestinya Anda sekarang mulai berpikir tadi, karena Anda umat Islam harus mencontoh dan meneladani Rasulullah. Salah satunya adalah Anda harus menjadi seorang pengusaha. Nah, jadi ini pintu rezekinya ada 9. Kalau kita logika ya, pintu rezeki yang 9 ini dengan pintu rezeki yang 1 kalau sama-sama ya alirannya sama ya, berarti mereka yang menjadi pengusaha itu akan memiliki pendapatan 9 kali lipat dari yang menjadi karyawan. Kalau misalnya contoh ini kalau kita ini memiliki 9 pintu rezeki. Kalau pintu rezeki pertama bermasalah, berarti kita masih punya 8 pintu rezeki. Kalau pintu yang kedua juga bermasalah, berarti masih ada 7 pintu rezeki. Kalau misalnya pintu yang ketiga juga kena masalah, berarti ada 6 pintu rezeki. Dan kalau pintu yang keempat ikut bermasalah, ya, berarti masih ada 5 pintu rezeki. Kalau pintu yang kelima bermasalah, itu ya pintu yang nomor 1 sudah selesai diperbaiki. Ya, kan tidak mungkin kan kalau kita ini punya pintu, ya apalagi ini pintu rezeki yang rusak dibiarkan. Makanya disinilah ya seorang pengusaha itu ya akan memiliki pintu rezeki yang banyak. Tetapi ingat bahwa pintu rezeki yang banyak tadi dalam rangka kita untuk menciptakan kemaslahatan. Kalau kita memiliki harta yang banyak, kan, atau aset yang kita miliki, ya, Islam mengajarkan sepertiga untuk kehidupan kita, ya, sepertiga untuk perjuangan di jalan Allah, untuk beramal dan seterusnya, ya, dan yang sepertiga untuk masa depan. Jadi kalau ini kita persempit, ya, sepertiga adalah kita konsumsi, ya, sepertiga kita amalkan, kita sedekahkan, ya, kita zakatkan, kita wakafkan, dan lain-lain. Dan yang sepertiga kita investasikan. Dari sepertiga tadi, ya, Islam tidak ada mengajarkan menimbun harta. Karena menimbun harta itu menjadikan harta itu tidak produktif. Kalau harta tidak produktif berarti tidak memberikan kemaslahatan. Makanya dalam surat Al-Hasr ayat 7, ya,
Allah berfirman mengingatkan, jangan sampai ya, harta itu hanya berputar di antara orang-orang kaya saja. Jadi kalau Anda lihat ya, dalam sistem ekonomi kapitalis ya, telah menciptakan yang kaya makin kaya, ya, yang miskin sulit untuk menjadi kaya. 1% menguasai ekonomi dunia. 388 orang menguasai perputaran ekonomi dunia. Nah, makanya adanya 9 pintu rezeki ini mestinya adalah memotivasi Anda semuanya untuk menjadi seorang pengusaha. Ya, jadi yang sekarang ini cita-citanya pengen menjadi seorang pekerja, ya, mulai berpikir untuk menjadi seorang pengusaha. Atau minimal lah ya 10% dari alumni ekonomi Islam itu mengikuti sunnah Rasul, yaitu menjadi pengusaha. Nah, sekarang bagaimana ya caranya membangun jiwa kewirausahaan? Kita belajar kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad, ya, pada Rasulullah. Karena teladan yang baik ya dan terbukti kehebatannya ya sepanjang zaman adalah Muhammad. Coba Anda lihat, perkataan manusia yang sampai sekarang tidak mengalami distorsi itu adalah perkataan Nabi Muhammad, yaitu hadis, ya, dan semua, ya kan, baik itu perkataan, ketetapan, atau kebiasaan Rasulullah itu adalah merupakan hadis, dan sampai sekarang tidak mengalami distorsi. Mengapa kita harus mencari contoh atau idola, ya kan, kepada ya, orang yang tidak melebihi Nabi Muhammad? Nabi Muhammad dalam survei ya berapa tokoh yang paling berpengaruh di dunia adalah nomor 1. Ya, bagaimana caranya kita ini belajar kepada ya, Muhammad? Ya, pada saat itu masih Muhammad belum diangkat menjadi seorang Rasul. Nabi Muhammad itu pada saat ya mulai umur 6 tahun sudah belajar mandiri, yaitu menjadi seorang penggembala. Baik mengembalakan kambingnya sendiri ya atau titipan dari orang lain. Yang sifatnya adalah kerjasama atau bermitra atau bersirkah. Ya, baik itu bermudharabah maupun bermusyarakah. Mengapa menjadi seorang penggembala ini adalah bagian membentuk ya Nabi Muhammad pada saat itu untuk menjadi seorang pengusaha. Karena coba Anda lihat, ya, aktivitas seorang penggembala itu adalah nomor 1, yaitu mencari ya padang gembalaan yang subur. Ya, ini adalah dalam arti kalau kita menjadi seorang pengusaha mencari peluang. Mencari peluang bisnis. Peluang bisnis apa yang itu paling mudah dan sederhana dan paling mungkin Anda kerjakan. Pada saat itu Rasulullah menjadi seorang yatim piatu, yang paling mungkin adalah menjadi seorang penggembala. Ya. Dan setelah menemukan peluang ya dari padang ya gembalaan yang subur, apa yang dilakukan yang kedua? Yaitu menggiring ternak ke padang gembalaan yang subur tersebut. Kalau Anda telah menemukan ya, peluang bisnis, maka Anda harus menggiring ide Anda, pikiran Anda, ya, fokus Anda, komitmen Anda, ya, untuk menjalankan bisnis tersebut. Nah, setelah kita ini tadi menyiapkan untuk mengambil peluang tersebut, ya, apa yang dilakukan? Yaitu kalau itu seorang penggembala agar tidak tersesat, ya, atau terpisah, ya, gembalaannya dari kelompoknya. Ini adalah merupakan proses dalam manajemen, yaitu controlling, mengontrol, ya, mengevaluasi, ya. Dan kalau kita bisa mengawasi atau mengontrol dengan baik, yaitu kita harus mampu melindungi bisnis kita. Jadi Muhammad pada saat itu ya sudah berlatih bagaimana ya kan melindungi hewan ya dari pemangsa dan pencuri. Kalau Anda menjadi seorang pengusaha adalah yaitu melindungi atau membuat bisnis Anda menjadi survive. Dan mampu
memasuki pasar-pasar ya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, kalau Anda menjadi seorang pengusaha Muslim, ya di dalam strategi, ya kan, memasuki pasar. Sebenarnya di dalam Islam itu ekonomi Islam kan spiritnya ta'awun. Tidak ada istilah persaingan. Bahwa ya kalau Anda bisnis, kalau ada orang lain yang berbisnis, sebenarnya adalah partner Anda. Ya, sparring partner Anda, rekan bisnis Anda. Karena kenapa? Rezeki kita sudah diatur oleh Allah. Jadi bahwa pengusaha-pengusaha itu akan mendapatkan rezekinya ya, sesuai dengan usahanya masing-masing. Kalau kita usahanya sungguh-sungguh, kerja keras, ya kita akan mendapatkan yang lebih banyak. Tanpa mengurangi rezekinya orang lain. Coba Anda lihat. Kalau Anda misalnya omset Anda naik, ya kan? Apakah omset orang lain turun? Enggak juga. Kalau Anda bekerja, ya kan? Kalau gaji Anda naik, apa gaji orang lain turun? Tidak, juga ikut naik juga. Itulah itu harus menjadi apa? Mindset kita. Bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah, ya, semua akan mendapatkan rezeki sesuai dengan usahanya masing-masing. Nah, terus apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat itu? Setelah ini semuanya bagus, bisnisnya berkembang dengan sangat baik, begitu ya. Rasulullah pada saat sudah dewasa, ya, setelah menikah, ya, Rasulullah merenung tentang lingkungan, tentang manusia, tentang Tuhan. Rasulullah tahu masyarakat Mekah pada saat itu jahiliyah, menyembah batu. Bagi Muhammad pada saat itu tidak masuk akal. Ini gimana manusia kok nyembah batu? Ya, batu tidak bisa bergerak dan tidak bisa memberikan apa-apa dalam kehidupan manusia. Ya. Sekarang kita lihat bagaimana karir ya, bisnis Rasulullah. Ya. Nabi itu menjadi seorang pengusaha, apa yang dilakukan? Pertama kali yaitu melakukan magang usaha dan dagang. Jadi kalau Anda pengen mencontoh Rasulullah menjadi seorang pengusaha, selama Anda kuliah ini Anda bisa magang sebenarnya. Magang kepada siapa? Yaitu pada pengusaha-pengusaha yang ada. Anda sekarang bisa magang kepada yaitu startup-startup yang dikelola oleh inkubator bisnis UNER. Nanti Anda bisa menghubungi Bu Aksania. Ya, Anda magang di sana. Karena kenapa? Orang magang itu kita bisa melihat, ya, bisa melakukan, dan kita bisa mencontoh yang dilakukan oleh para pengusaha-pengusaha tersebut. Dan ini akan menjadi lebih cepat kita menjadi seorang pengusaha daripada kita memulai sendiri. Trial and error terus. Ya, biasanya kalau trial and error itu banyak errornya. Ya. Nabi Muhammad umur 17 tahun, ya, sudah mulai usaha mandiri. 12 tahun Nabi juga magang pada pamannya sendiri untuk menjadi seorang pedagang. Nah, dari hasil magang itu akhirnya memiliki jiwa dagang yang bagus. Nah, Muhammad mulai melakukan usaha mandiri. Makanya menjadi seorang manajer. Makanya ada buku ya Muhammad sebagai super manager, super leader. Yaitu menjadi agen perdagangan regional yang bermitra dengan Siti Khadijah. Pada saat bermitra dengan Siti Khadijah, ya, Muhammad pada saat itu yaitu bermudharabah dan bermusyarakah. Pada saat awal belum memiliki dana, belum memiliki modal, Nabi Muhammad karena memiliki keahlian berdagang, bermudharabah dengan Siti Khadijah. Muhammad menjadi mudharib, ya, sedangkan Siti Khadijah menjadi sohibul mal. Kalau menjadi mudharib berarti menanggung risiko bisnis, sudah berbisnis, kalau tidak ada untung tidak mendapatkan upah. Sedangkan yang sohibul mal sudah mengeluarkan modal, kalau tidak ada untung dia tidak mendapatkan pendapatan. Berarti menanggung risiko finansial, risiko kapital. Pada saat umur 25 tahun, Nabi Muhammad telah memiliki bisnis sendiri dan bahkan beraliansi dengan investor. Umur 25 tahun,
Nabi Muhammad nikah dengan Siti Khadijah. Jadi aliansinya adalah sudah aliansi lahir dan batin, dunia akhirat. Dan setelah umur 25 tahun tadi, Rasulullah telah menikah, sudah menjadi seorang konglomerat, ya, menjadi orang yang kaya. Ya. Apa tandanya Rasulullah itu menjadi orang kaya pada saat itu? Ya, Nabi Muhammad itu kalau nyumbang, ya, itu sudah puluhan ribu onta, puluhan ribu kuda, puluhan ribu kambing. Bahkan, ya, Nabi Muhammad itu pada saat menikah, ya, memberikan mahar pada Siti Khadijah itu 20 onta merah. Ada yang mengatakan 60, ada yang mengatakan 100. Ya, kita ambil yang paling sedikit 20 onta merah. Onta merah itu merupakan tunggangan termahal pada saat itu. Yang memiliki hanya bangsawan-bangsawan. Mungkin kalau sekarang ya mungkin pesawat jet pribadi itu, ya kalau nilai sekarang. Bayangkan kalau ini 20, ya. Ini 20 jet pribadi, 20 mobil sport, ya, 20 mobil Alphard lah begitu. Nah, saya pernah ditanya oleh seorang peserta seminar, kalau dianalogikan, ya kan, Nabi Muhammad itu pada saat itu memiliki berapa mobil ya, gitu, ya. Kalau kita lihat ya, ini dianalogkan, Nabi itu pada saat itu memiliki unta merah, ya, unta yang sangat bagus. Ya kalau kita lihat sekarang mungkin mobil SUV itu ya Alphard lah begitu. Dan yang kedua, ya Nabi itu memiliki kuda ATG, kuda yang sangat bagus, kuda yang sangat tinggi, ya besar, bahkan bisa meloncat sepanjang 15 meter sekali loncat. Ya. Berarti ini adalah kuda yang sangat luar biasa yang digunakan oleh Rasulullah pada saat touring keluar kota atau pada saat perang. Ya kalau sekarang mungkin ya tadi yang Alphard itu MPV ya. Nah, kalau yang mobil touring itu ya mungkin Land Cruiser begitu ya. Atau kalau sekarang ya mungkin Fortuner, Pajero Sport dan yang sejenisnya. Yang ketiga, Nabi Muhammad itu memiliki keledai. Keledai yang sangat bagus, sangat indah, ya. Itu digunakan oleh Rasulullah apabila perjalanan di dalam kota. Ya, kalau jalan-jalan dengan istrinya, dengan anak-anaknya, naik yaitu naik keledai. Hewan kecil, tapi enak ditunggangi. Ya mungkin kalau sekarang ya mobil-mobil City Car yang mahal itu ya seperti mungkin Mini Cooper begitu. Jadi ini adalah Rasulullah pada saat itu memiliki kendaraan yang seperti itu dan itu tidak mungkin orang miskin. Ya, Rasulullah ya pada saat meninggal ya, itu meninggalkan harta 3 kg kurma yang paling gampang. Ini persediaan makanan. Kalau kita salah menganalisis berarti Rasulullah adalah orang miskin, padahal tidak. Justru Rasulullah karena menjadi seorang pengusaha sebagai seorang manajer. Kalau Anda pernah belajar ya, itu manajemen keuangan yaitu manajemen kas, manajemen persediaan. Kalau perusahaan itu ya manajernya adalah mereka yang berani mengambil risiko ya, persediaannya sangat dikit. Proses produksinya adalah just in time. Hari itu diproduksi, ya hari itu habis. Yang kedua adalah manajer yang yaitu moderat terhadap risiko. Persediaannya tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu sedikit. Ini biasanya adalah perusahaan-perusahaan yang kelas menengah. Kalau tadi yang hari itu diproduksi, itu dijual, ya turnover-nya cepat, yaitu perusahaan-perusahaan yang kelas besar, seperti perusahaan-perusahaan multinasional company. Tadi yang moderat tadi ya perusahaan-perusahaan tingkat domestik. Sedangkan tipe seorang manajer yang ketiga adalah penghindar risiko. Kalau penghindar risiko itu persediaannya banyak, ya kan, dan turnover-nya lambat. Ini biasanya perusahaan-perusahaan yang kecil. Jadi Rasulullah itu adalah seorang pebisnis yang luar biasa, manajer yang luar biasa, ya kan? Karena kenapa tadi persediaannya sedikit? Karena hari ini habis, hari ini dapat uang.
Sama seperti Anda kalau setiap hari dapat kiriman uang dari orang tua, pasti Anda tidak perlu persediaannya selama sebulan. Dan itu apa? Lebih ekonomis. Ya, tidak mendol di saku. Nah, kalau itu adalah persediaan perusahaan, semakin banyak berarti semakin tidak ekonomis. Ada biaya gudang, biaya asuransi, biaya keamanan, dan biaya tidak menangkap peluang dengan baik. Karena turnover-nya lambat. Nah, apa ya tadi setelah ini adalah bukti-bukti bahwa Rasulullah adalah seorang pebisnis yang sukses. Setelah umur 37 tahun, ya, bisnisnya sudah diserahkan pada profesional, ya, berjalan dengan sendirinya, ya kan? Kalau orang sekarang mengatakan passive income, ya, Rasulullah mulai berpikir peduli pada masalah-masalah sosial, memikirkan masalah akhlak, ya, masyarakat Mekah pada saat itu, ya, ekonomi masyarakat banyak membantu orang lain. Pada saat umur 40 tahun, ya, Muhammad mendapatkan wahyu diangkat menjadi Rasul. Maka Rasulullah bisa fokus berdakwah. Untuk apa? Untuk meluruskan tata cara dan moralitas, ya, umat, terutama kalau kita ngomong bisnis dalam hal bisnis. Jadi kalau Anda besok menjadi seorang pengusaha yang sukses, ya, Anda akan punya banyak waktu untuk beraktivitas sosial, memikirkan masyarakat, memberikan kemaslahatan. Ya, pada saat Nabi umur 53 tahun, ya, Rasulullah berhijrah ke Madinah, mulai membangun infrastruktur ukhrawiyah dan infrastruktur duniawiyah. Infrastruktur duniawiyahnya membangun pasar. Ya, infrastruktur ukhrawiyahnya membangun masjid. Jadi pada saat itu pasar di Madinah itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Ya, akhirnya Rasulullah berinisiatif membangun pasar sendiri. Pada saat itu para sahabat sangsi apakah bisa hidup pasarnya tersebut. Tetapi Rasulullah karena adalah seorang pengusaha yang sukses, ahli marketing, gitu kan, ahli produksi, ya, ahli pemasaran. Rasulullah membangun pasar, memberikan contoh pelayanan yang baik, pelayanan prima. Kejujuran di atas segalanya. Pelayanan yang baik, ya, barang yang baik dikatakan yang baik, ya, yang buruk dikatakan baik, memberikan pelayanan baik pada saat menjual, pada saat melayani pembeli maupun purna jual yang baik. Makanya ada sebuah hadis, berbuat baiklah pada saat Anda membeli dan berbuat baiklah pada saat Anda menjual. Dan akhirnya pasar yang dibangun oleh Rasulullah atau umat Islam pada saat itu menjadi pasar yang tumbuh yang sangat baik. Akhirnya para pelanggan di pasar-pasar orang Yahudi yang banyak curang dalam menimbang berpindah kepada pasarnya umat Islam. Nah, nanti kalau Anda, ya, strategi bersaing, kalau Anda memiliki bisnis, lakukanlah sebenarnya akan Rasulullah. Lakukanlah dengan baik, ya kan? Lakukanlah melayani orang tanpa membeda-bedakan. Mereka kaya miskin, berikanlah apa pelayanan yang sangat baik. Ya, dan pada saat di akhir hayatnya, ya, Rasulullah sudah memastikan umatnya tidak merugi di akhirat, ya, apa, yaitu dalam karena pola bisnis yang riba ditinggalkan, haram ditinggalkan, ya, dan perbuatan yang tidak bermoral ditinggalkan semuanya. Inilah perjalanan karir bisnis Rasulullah. Ya, mungkin sementara saya jeda dulu, ya, untuk kita bisa berdiskusi. Ya, silakan kalau ada pertanyaan dan bisa didiskusikan. Mungkin kalau tidak hari ini kita tidak cukup, ya, kita bisa melanjutkan diskusi kita ini pada ini kesempatan yang akan datang. Ya.